Assalamualaikum. Hai, balik lagi sama Noni. Wah, nggak kerasa ya, ternyata sekarang ini udah bulan September. Dan nggak sabar juga karena sebentar lagi pendaftaran di kampus-kampus yang ada di Inggris itu akan dibuka. Dan juga beasiswa-beasiswa juga lagi dibuka loh. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang pengalaman waktu daftar ke kampus Inggris menggunakan jasanya IDP. Mungkin teman-teman yang udah pernah tes IELTS pasti tahu IDP itu apa. So, IDP is a global leader in international education services. Jadi, IDP ini adalah semacam agen pendidikan yang membantu mahasiswa internasional untuk bisa sekolah ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya negara apa saja sih yang dibantu oleh IDP? Jadi teman-teman yang mau ke beberapa kampus di negara-negara ini bisa loh untuk konsultasi dengan IDP. Cakupan negara-negaranya adalah Australia, UK, Kanada, Irlandia, New Zealand, dan juga Amerika. Cakupan negara ini bisa dilayani oleh IDP dan teman-teman bisa berkonsultasi dulu nih untuk membicarakan terkait rencana belajar teman-teman. Dan jangan khawatir, untuk konsultasi teman-teman nggak perlu membayar karena ini semua gratis. Pasti yang gratis itu sangat membantu kita kan, scholarship hunter yang mau sekolah dan juga mempersiapkan beasiswa, karena biasanya beasiswa itu butuh LOA kampus. Namun gak dipungkiri juga tidak semua beasiswa butuh LOA ya. Nah, sebenarnya dari mana sih awal mula saya bisa tahu tentang IDP ini? Jadi semenjak saya komit untuk mendaftar ke kampus yang ada di Inggris dan juga mendaftar beasiswa Chevening waktu itu, maka saya memfollow dan mengikuti akun-akun pendidikan. Nah, salah satunya saya membaca akun IDP ini. Kemudian, ketika saya baca ternyata IDP ini punya cabang yang ada di Jogja, di mana tempat tinggal saya. Saya langsung kontak IDP melalui DM di Instagram. Dan ternyata disambut dengan sangat baik dan juga ternyata konsultasinya gratis. Dan pada waktu itu, saya langsung dihubungkan kepada satu kontak untuk bisa konsultasi melalui email pada saat itu. Dan ketika saya kontak email tersebut, maka saya mendapatkan feedback terkait dengan proses-proses ketika saya ingin mendaftar kampus yang ada di Inggris. Nah, karena waktu itu saya masih bingung bagaimana cara daftar ke kampus dan persyaratannya apa aja. Saya dibantu IDP untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan juga diberikan guidance untuk bisa saya mempersiapkan dokumen dengan baik. Nah, pertama kali saya kontak IDP, saya kontak ke email yang ada, yang dimana email itu menghandle bagi calon mahasiswa yang ingin sekolah ke UK dan mereka punya kontak per wilayah. So, ketika saya mendapatkan kontak person untuk orang yang mengurus di UK, maka saya langsung email seperti ini. Saya memperkenalkan diri dan juga saya menyatakan saya lulusan apa dan juga pengalaman kerja yang dimiliki. IDP membalas dengan memberikan kita saran untuk bisa searching dulu nih, jurusan apa yang ingin kita ambil. Kita harus mantepin dulu bahwa jurusan itu yang 100% kita ambil. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara melihat jurusan yang ada di UK, biasanya teman-teman kalau yang masih belum paham dan belum mengerti bagaimana caranya, bisa coba googling dengan ngeklik kata kunci Master of Public Administration in the UK. Misalnya kalau bagi teman-teman yang mau ke Master Public Administrasi ya. Terus
Kalau misalnya mau ke human resource, berarti teman-teman bisa klik kata kunci Master of Human Resource Development in the UK. IDP memberikan saran seperti itu, kemudian juga IDP memberikan list syarat-syarat dokumen yang harus dikumpulkan ketika kita sudah mantap mau ke jurusan atau kuliah ke kampus yang mana. Jadi, syarat-syaratnya adalah yang pertama, ijazah dan transkrip, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah kopi paspor, yaitu berupa scan paspor di bagian depan. Yang ketiga adalah skor IELTS atau TOEFL IBT, bisa salah satunya. Dan ini pun kalau misalkan teman-teman belum memiliki skor IELTS atau TOEFL IBT, ini bisa menyusul. So jangan khawatir ya kalau belum punya. Kemudian adalah motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah hampir sama dengan personal statement. Nanti teman-teman bisa buat motivation letter ini sebanyak 500 kata yang dimana meliputi beberapa pertanyaan. Contohnya, kita harus menjelaskan kenapa memilih sekolah ke UK. Lalu, kenapa kampus X tersebut? Kemudian, kenapa jurusan tersebut? Dan setelah lulus, kita mau ngapain? Jadi ini hampir sama kan dengan personal statement yang waktu kemarin kita bahas. Selanjutnya adalah dokumen 2 rekomendasi dari atasan atau dari akademik. Rekomendasi ini harus ada kop suratnya, tanda tangannya, nama lengkap beserta gelar, lembaga, email, dan juga nomor telepon dari perekomendasi. Nah, supaya teman-teman gak bolak-balik meminta surat rekomendasi kepada dosen atau atasan, maka surat rekomendasi ini baiknya dibuat general saja, tidak usah menyebutkan jurusan atau universitas. Namun, bisa juga teman-teman membuat dengan mencantumkan jurusan atau universitas. Ini tergantung dari keputusan teman-teman ya. Tapi, alangkah lebih baiknya supaya tidak bolak-balik meminta. Kalau misalnya yang kita minta ini orang sibuk dan juga sulit untuk ditemuin atau sangat terbatas waktunya, maka teman-teman bisa kok nulis general dan tidak menyebutkan universitas atau jurusan yang teman-teman tuju. Agar surat ini bersifat universal yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu ke kampus dan ke jurusan mana saja. Dan yang terakhir adalah kurikulum vitae. Berkas ini adalah berkas wajib juga. Kurikulum vitae yang terbaru dengan menggunakan format Europass. Sebenarnya kalau teman-teman mau ke kampus selain ke kampus Inggris, nggak perlu juga sih harus pakai format Europass. Tapi kalau kampus Inggris, alangkah lebih baiknya menggunakan format ini ya, karena format ini merupakan format baku yang sudah ada dan ditentukan oleh Inggris itu sendiri. Jadi ikutin aja untuk teman-teman yang ingin ke Inggris, coba deh pakai format CV Europass. Terus, berapa kampus sih yang difasilitasi oleh IDP? Jadi IDP ini punya ketentuan 3 kampus saja yang mereka fasilitasi. Dan dari 3 kampus ini, teman-teman udah memilih nih bahwa 3 kampus inilah yang saya akan daftar. Nah, terus kampusnya mana-mana aja? Jangan takut ya, karena IDP bekerja sama dengan 90 lebih universitas. Jadi teman-teman bisa lihat nih di daftar yang ada di sini. Atau teman-teman juga bisa main ke webnya IDP ya. Nah, kalau kita udah tahu ke kampus mana saja dan kita sudah menyertakan informasi ke IDP bahwa kita akan ke kampus tersebut, maka kita tinggal mempersiapkan berkas-berkas tadi. Nah, kalau sudah siap, maka kita langsung mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke email yang kita komunikasikan tadi. Jadi email ini adalah sebagai tempat untuk mengirimkan berkas-berkas juga loh. Jadi kita nggak perlu upload ke aplikasi IDP, tapi kita melalui email saja. Setelah itu IDP akan membantu kita dan memproses aplikasi kita
Dan juga nanti kita akan diberikan informasi terkait berkas-berkas yang perlu kita tanda tangani secara online. Setelah itu kita tunggu hasil yang akan muncul dari kampus karena nanti IDP yang akan mendaftarkan ke kampus tersebut. Alhamdulillah waktu itu saya memilih University of Leeds dan University of Lancaster dan juga University of Glasgow. Waktu itu dari ketiga kampus saya mendapatkan 2 LOE conditional dari Leeds dan Lancaster. Nah, setelah kita mendapatkan LOE, maka selanjutnya semua keputusan akan ditentukan oleh kita sendiri. Setelah itu IDP sudah selesai untuk membantu kita. Dan kalau teman-teman mau terus konsultasi ke IDP dan mengambil informasi dari IDP, maka teman-teman bisa save nomornya dan mengikuti update-update informasi dari IDP. Oke, untuk hari ini sekian dulu sharing kita. Terima kasih sudah nonton. Semoga semua impian kita untuk sekolah ke luar negeri, untuk mencari ilmu dan berkontribusi untuk negara bisa tercapai dan terwujud. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep studying.